Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, kita telah Allah mampukan melaksanakan tupoksi, tugas pokok fungsi diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah mahdoh secara fikih. Liya'budun adalah salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kita melakukan takbiratul ikram, mengangkat sendi-sendi tangan, kita berdiri tegak pada awal sholat. Berdiri tegak, hak tubuh kita adalah ditegakkan, karena sendi-sendi itu perlu ditegakkan. Kemudian rukuk, sendi-sendi perlu dilipat ke depan, merunduk, merukuh, sehingga engsel daripada pinggang kita, engsel daripada paha kita, 2 kaki, engsel kaki, 2 kaki dari paha kita, ujung paha kita, pantat kita, sendi engsel kita gerakkan. Hak setiap sendi adalah kita gerakkan. Lalu berdiri, lalu i'tidal, lalu sujud. Hak tubuh kita adalah kita lipat. Kita lipat tubuh kita menjadi rendah, menjadi kecil. Inilah hakikat kita sebagai hamba tulang, terdiri dari tulang. Kita lipat, sujud, kita lipat tubuh kita. Kita samakan kepala kita, wajah kita, mencium tanah sebagai inti daripada tempat kediaman manusia, inti daripada kita berasal. Kita berasal dari tanah atin. Kita cium tanah kita. Insya Allah, amin. Pendengar yang dirahmati Allah, kemudian kita duduk antara 2 sujud. Kita lipat kaki kita. Kita duduki telapak kaki kita. Kemudian sujud lagi. Kemudian duduk tahiyat akhir. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah hak sendi-sendi kita gerakkan. Kita fungsikan semua sendi yang merupakan keharusan. Tiap 5 waktu kita gerakkan sendi kita, karena kita hidup
maka sendi harus hidup. Engsel-engsel tubuh kita, tulang-tulang tubuh kita harus kita gerak-gerakkan 5 kali 5 dalam satu hari. Ini pendengar yang dirahmati Allah, maknawi daripada gerakan sendi-sendi otot, sendi-sendi tulang daripada tubuh kita, sehingga sholat adalah terapi tubuh kesehatan. Sholat adalah syifa obat, karena sholat aqimis sholat adalah perintah di Al-Quran. Inilah maknanya. Al-Quran adalah obat, syifa, penyembuh. Ada ajaran sholat aqimis sholat, maka itu penyembuh daripada gerakan-gerakan sholat, itu penyembuh sendi-sendi kita gerakkan, betul-betul kita gerakkan, sehingga kita mampu menciptakan daripada gerakan-gerakan sendi kita, engsel sendi kita olahragakan, kita yogakan menurut Al-Quran. Aqimis sholat, kita yoga. Sebelum yoga kita basuh, kita siram tubuh kita dengan air sebagai penyejuk, pendingin. Ini adalah ajaran yang suci. Agama lain ada patirtan, tempat bersuci, air. Sebelum semedi mereka juga air, basuh air. Kita juga. Inilah agama sempurna, agama yang hak. Tidak ada agama yang hak kecuali Islam, kecuali Al-Quran dan Al-Hadis. Ini pendengar yang dirahmati Allah, makna daripada ajaran aqimis sholat, perintah Allah, penyehat. Al-Quran adalah syifa, penyehat, penyembuh. Maknanya adalah Al-Quran kita laksanakan, kita jabarkan, kita elaborasi. Aqimis sholat, kita sholat, kita gerakan sholat menyontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendengar rahmati Allah. Kita berjamaah, kita melangkahkan kaki ke masjid, kita olahraga juga, berjalan. Ini pendengar rahmati Allah. Komplit sudah. Sebagai penyembuh itu Al-Quran itu melewati sholat 5 waktu. Ajaran sholat 5 waktu. Pendengar yang dirahmati Allah. Sebagai pembeda sholat 5 waktu di masjid antara kafir dan muslim, jelas dalilnya. Barang siapa meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu, maka dia adalah murtad. Ini hadisnya. Ini karena apa? Sudah saya katakan, tupoksi kita makhlukul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali sholat, kecuali menyembah makhluknya adalah sholat 5 waktu. 5-10 menit sudah selesai 5 kali. Tidak macam Yahudi atau Bani Israel. Mereka sholat hari Sabat 1 hari penuh 24 jam di masjid Yahudi, masjid Bani Israel. 24 jam mas, tidak? Iya betul, 24 jam. Mereka di masjid melakukan gerakan. Mampukah kita? Tidak mampu mas. Yang tidak hari Sabat sholat di masjidnya Yahudi, jadi kera mereka. Jadi kera mas. Kafaratnya langsung, dendanya Allah langsung jadi kera, sehingga mereka masuk surga yang jadi kera itu. Iya karena sudah didenda. Itu yang Yahudi juga Bani Israel. Kafaratnya ketika menyembah patung sapi betina Samiri, kafaratnya adalah untuk membunuh dirimu. Itu sebagai kafarat daripada pertobatan mereka. Bunuh diri, bayangkan ini pendengar dan rahmati Allah. Kita cuma 5 kali 5 hari sehari
5 10 menit sehari saya sudah banyak alasan begini kali begini. Na'udzubillah min dzalik. Hak Allah adalah kita sembah. Allah adalah maha segalanya. Yang menciptakan kita dari tidak ada. Kita tidak ada. Asap mani, sperma, ayah ibu kita jadi komplitkan penciptaan kita, sempurnakan penciptaan kita di rahim ibu. Jadilah kita dikasih kunci surga. Alastu birabbika wala syahidna. Itu. Apakah Tuhanmu? Ya. Benar saya saksi. Masuk surga. Asal jangan menyebutkan selain Allah. Bayangkan itu. Kehebatan Allah. Kebesaran. Kebaikan Allah. Kita dari tidak ada menjadi ada. Jadi bayi menjadi dewasa. Beri hidayah. Salat 5 waktu, masuk surga. Beri hidayah, la ilaha illallah, masuk surga. Selama-lamanya. Kita inilah calon-calon penghuni surga. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Tidak usah lagi kita neko-neko. Tidak usah lagi kita neko-neko. Tupoksi kita jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya apa yang tidak ada penciptaan jin dan manusia menyembah adalah sholat 5 waktu. Itulah inti daripada bunyal Islam adalah sholat. Karena sholat itu ibadah tiap saat, bukan tiap hari. Tiap saat, kalau tiap hari satu kali, ini tiap saat. Ibadah tiap saat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ibadah tiap saat, bukan tiap hari. Kalau tiap hari enak, kita satu kali sholat sudah habis. Ini adalah ibadah tiap saat. Tiap bergeseran matahari, tiap kedudukan matahari. Matahari fajar di timur kita sholat subuh. Matahari di atas kepala kita sholat zuhur. Matahari condong ke barat mulai di bayangannya kita sholat asar. Matahari terbenam kita sholat maghrib. Kemudian sinar matahari habis lenyap malam, maka kita selesai itu 5 kali saja. Tidak berat. Yang berat itu hari Sabat 24 jam mereka Yahudi itu sholat di masjidnya hari Sabat Yahudi. Ini pendengar yang rahmati Allah. Dengan juga agama lain harus pakai kemenyan, harus pakai dupa-dupa, harus pakai bunga-bunga, harus pakai buah-buah untuk sembahyang mereka. Harus pakai 10%an ke pendeta. Kalau tidak ada 10% yang melotot dari gaji kita, melotot itu pendeta. Kita tidak, kita hanya membawa baju penutup aurat yang suci bersih itu. Kemudian kita niatkan menuju menyembah Allah. Sangat ringan, tidak ada yang berat. Mereka harus, kalau sembahyang, kalau ibadah harus di masjid gerejanya mereka. Nah, mungkin sekte Katolik sholat di sana nggak mungkin. Sekte Advent sholat ibadah di gereja Mormon nggak boleh, nggak bisa. Kalau kita masjid NU, masjid Muhammadiyah, masjid Syiah bisa juga. Ada beda kita ini. Mengenai usuluddin, pokok-pokok agama itu ada beda. Yakni syahadat sama, rukun iman sama, rukun Islam sama. Ketika furu'iyah cabang kita beda. Kunut tidak kunut. Tarawih 20 rakaat dengan 8 rakaat. Cuma itu saja. Syiah juga begitu. Mereka cuma imamah. Rukun imannya sama, Mas. Mereka mengimani satu Allah. Itu sama. Mengimani satu Allah. La ilaha illallah. Itulah Islam. Tidak ada bedanya. Pendengar yang dirahmati Allah.
inilah kunci surga. La ilaha illallah. Dakhala jannah. Salat 5 waktu pembedaan antara kafir dan muslim di masjid. Salat waktu di masjid ini kemudahan rahmati Allah. Mampukah kita begitu? Insya Allah kita dimampukan oleh Allah. Asal kita jangan mendurhakai Allah. Apa buktinya? Kalau hayalah sholat kita ke masjid. Kalau tidak ke masjid kita mendurhakai Allah. Kalau kita jadi Bani Israel atau Yahudi kita sudah dikerah, tidak ibadah dari sahabat. Tapi Allah masih maha pembaik, tidak jadikan kerah kita yang tidak sholat di masjid. Tapi satu saat kafaratnya tidak sholat di masjid, kita akan dibantai habis oleh agama lain, habis oleh golongan, oleh PKI, oleh komunis, habis akan kita. Seperti peristiwa 1965, 48, peristiwa Cordoba, Spanyol, habis daulat Abbasiyah Barat, habis daulat Abbasiyah Timur dan di Baghdad, di Irak, habis diserbu oleh Tartar Jeniskan, Ulaikan, habis mas. Kafarat daripada tidak sholat 5 waktu di masjid. Kita akan diserbu nanti, serbu oleh 1,7 miliar atau 1.700 juta manusia RRC akan menyerbu kita dalam waktu dekat ini. Sehingga kita harus siap-siap penuhi masjid, itu saja, tidak usah banyak retorika, penuhi masjid agar kita tidak serbu oleh Cina komunis. Ini tanda-tanda ini sudah nampak. Tugas kita tidak usah neko-neko, penuhi masjid, itu Allah akan bantu, Allah akan lindungi. Penuhi masjid, sholat 5 waktu, itu saja, nggak perlu neko-neko. Insya Allah, amin. Benar dengan hati Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.